Nah itu, jadi waktu aku udah mulai besar, umur berapa ya, kayak 18 atau 17 tahun gitu, aku masih suka nanggepin kan. Iya, kayak iseng aja kayak suka nanggepin gitu. Sampai akhirnya pernah ada satu yang lumayan gede, terus dia kayak, Hai Property People, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kenalin gue Bayu Kresna yang bakal nemenin kamu di 99 Talks. Nah, 99 Talks ini adalah sebuah podcast di mana akan menghadirkan banyak bintang tamu yang menginspirasi dan expertise di bidangnya yang akan berbagi tentang pengalaman mereka. Nah, nanti Talks ini juga bisa kamu dengerin di Spotify dan juga bisa kamu simak videonya di YouTube Rumah 123. Jadi buat kamu yang belum nonton ataupun belum subscribe ataupun belum follow, buruan di follow sekarang. Oke, hari ini nanti Talks kedatangan tamu seorang model, aktris juga, lengkap lah, versi lengkap. Kayak cantik banget juga ya perempuan ya kali ini gitu. Nah yang sekarang tuh sedang menekuni berbagai bidang bisnis nih gitu. Nah mungkin langsung aja gue kenalin bintang tamunya siapa. The one and only Aurelie Moermans. hello. Halo Aurelie, apa kabar? Baik, apa kabar? Aku baik, kamu baik ya? Aku baik dong. Oke, sebelumnya thank you loh udah bisa mampir ke 99 Talks. Thank you loh udah ngundang aku. Betul, di tengah kesibukan kamu yang pasti sibuk banget kan? Biasa aja sih. Oh biasa aja. Oke, sebelumnya nih, sebelum kita ngobrol, gue juga mau ngucapin selamat atas keberhasilan Mandiri Festival Properti Indonesia 2021. Itu yang berhasil meraih 2 piala di Marketing Interactive PR Awards 2022 pada kategori Best Virtual Platform B2B dan Best Use of Technology. Wah, congratulations buat 99 Group dan juga MFPI 2021 yang berhasil ngebawa 2 piala. Nah, luar biasa. Nah, sebelum ngebahas seputar tema hari ini, yaitu bisnis properti ala Aurelie. Wih. Wah, ini interesting banget ya. Tiba-tiba kok bisnis properti gitu ya kan. Random ya. Betul. Nah, sebelum masuk ke topik itu, ini gue mau sedikit tanya-tanya, sedikit ngobrol-ngobrol juga tentang kesibukan mungkinnya atau apapun yang bisa kita obrolin. Nah, Aurelie kapan sih pertama kali terjun di dunia entertainment nih sebenarnya? Pertama kali itu tahun 2014. 2014. Jadi 2013 aku tuh, dulu kan aku tinggal di Belgia. Oke. Jadi tahun 2013 aku ke Bandung, ke rumah nenek gitu untuk liburan. Terus saat itu tuh aku umur berapa? 13 tahun. Aku umur 13 tahun dan tinggi aku udah aku sekarang nih. Jadi udah lumayan tinggi buat anak 13 tahun gitu. Dan semua orang kayak serius. Okay. Dan semua orang kayak kamu kenapa nggak jadi aktris aja atau model gitu. Terus aku kan nggak pernah kepikiran kan. Udah gitu aku kan pemalu gitu. Tapi lama-lama karena banyak yang ngomong, akhirnya kayak ya udah deh gitu. Coba aku tadinya deh, gitu ya. Aku tadinya mau ikutan kayak kelas modeling gitu, terus nggak bisa ikutan karena itu minimal tuh 2 bulan dan aku cuma liburan kayak sebulan kurang gitu. Okay. Akhirnya ada iklan gitu, namanya Fresh Multi Talented 2007. Oke. Itu terus iseng ikutan itu di Bandung ya. Terus ya udah itu buat killing time doang, tapi ternyata aku menang juara 1. Wow, okay. Terus dibawa ke Jakarta, disuruh casting di 3 tempat, terus ternyata ada satu yang lolos. Ada nyantol. So itu awal yang dari coba-coba, dari kata orang yang kenapa sih nggak open segala macam, terus kamu sebenarnya percaya diri nggak atau nekat aja deh gitu? Nekat iya, tapi percaya diri nggak. Tapi akhirnya ternyata menang. Iya. Dan waktu itu kan aku nggak pernah kayak acting, nggak pernah ngapa-ngapain. Dan even bahasa Indonesia aku belum bisa sama sekali saat itu. Jadi aku mikir kayak yaudah cuma iseng doang dan ternyata itu jalannya. 1 tahun maksudnya kemudian aku pindah ke sini ke Indonesia. I see. Jadi orang Bandung. Nenek. Jadi mereka orang Jawa, orang Klaten, tapi mereka udah lama tinggal di Bandung. I see. Nah, terus jadi sebenarnya yang ngedorong untuk coba deh masuk ke sini tuh ada maksudnya orang tua juga kayak kamu bisa kok apa gimana?
Enggak sih, mereka juga nggak pernah kepikiran. Tapi karena banyak yang ngomong kayak gitu, akhirnya kayak udah kalau kamu mau coba coba aja gitu. Nah begitu aku udah lolos casting, untuk pindah ke sini tuh lumayan susah tuh. Maksudnya kayak papa sih seneng banget kan, dari dulu dia emang pengen banget tinggal di Indonesia. Kalau mama tuh kayak nggak mau gitu, dia udah enak kan tinggal di Eropa gitu-gitu, disuruh balik lagi ke sini kayak no. Tapi akhirnya mereka ngalah. Oke. Nah, jadi di awal-awal karir itu ingat nggak project pertama yang dijalanin? Project pertama aku judulnya Putri Cantik. Oh, jadi udah FTV Itu sinetron, tapi Sinetron ya? sinetronnya nggak tayang. Itu project pertama aku gitu. Itu nggak tayang. Oke. Nah, itu inget nggak waktu itu lawan mainnya itu siapa? Ingat, Siapa tuh? namanya Lian Firman. Oh, Lian Firman. Dan itu ya intinya berarti itu adalah FTV pertama. Itu sinetron. Oke. Tahun Tahun 2008 akhir. 2008. Habis itu lanjut ada project apa lagi? Apakah fokus di sinetron atau beralih ke model, iklan atau apa? Abis itu persis sih masih sinetron. Sinetron tayangnya masih di Astro gitu, di Malaysia gitu-gitu. Dan lawan main aku adalah Ricky Harun. Dia Ricky jadi Harun. kakak aku. Oh iya, tahu. Iya, benar. Oke, jadi dari sampai tadi sempat bilang agak susah ngomong bahasa Indonesia, berarti udah lama banget dong tinggal di Belgia. Udah, aku lahir dan besar di sana sampai umur 14 tahun. I see. Tiap hari makan coklat nggak sih? Enggak juga Enggak sih. juga ya? Enggak juga. Oh, kirain. Tapi enak loh coklatnya di sana. Beneran ya? Iya, Kayak beneran coklat. enak gitu ya? Enak. Aduh. Oke, semoga kita semua ada rezeki untuk mampir ke sana ya. Oke, nah balik lagi tadi ngomongin kan mama nggak mau agak, aduh ngapain sih pindah ke Indonesia gitu ya kan. Iya. Nah kamu sendiri ada culture shock apa tuh yang paling berasa dari Eropa terus ke Indonesia gitu? Sebenarnya kalau culture shock itu nggak terlalu, karena setiap 2-3 tahun tuh aku suka liburan ke Indonesia kan dari kecil. Jadi kayak ya nggak asing lah dengan Indonesia gitu. Apalagi makanan juga dari kecil mama udah biasain aku makan makanan Indonesia gitu. Jadi kayak nggak terlalu shock sih. Oh oke. Kalau dari cuaca berasa lah ya kayaknya. Dari cuaca ya, tapi aku suka banget panas kan. Jadi kayak happy aja di sini. Iya. Karena di sana juga. Tapi musim panas di Belgia juga panas juga banget kan, summernya gitu. Enggak banget sih. Tapi kalau panas banget ya paling 26 gitu. Iya. Oke, yang paling waktu di Belgia nih, terus ada yang kamu kangenin dari Indonesia nggak sih? Kayak apa nih selain apa yang dikangenin dari Indonesia? Kalau aku di Belgia. Pas lagi di Belgia tuh, aduh kangen Indonesia deh. Okay. Kangen apanya gitu kalau boleh tahu? Kalau waktu kecil sih aku kangen naik kuda. Naik Jadi, kuda. setiap aku liburan ke Indonesia, ke Bandung, aku selalu kayak naik kuda Oh, gitu yang keliling alun-alun komplek. Iya. Kuda beneran atau Kuda di beneran. delman gitu maksudnya? Di delman, kuda di delman gitu. Iya, di sana kan mana-mana pernah kan aku naik kuda. Iya, Terus bener. itu waktu kecil sih. Di sini kan ada cicak. Aku suka banget cicak waktu kecil. Jadi Coba kenapa seorang orang yang suka sama cicak itu gak tau, lucu aja. Di sana kan gak ada cicak kan. Oh, nggak adanya ada? kayak lizard gitu-gitu kan. Oh. Jadi pas aku lagi liburan ke sini, pertama kali aku lihat cicak tuh kayak wow, ada lizard di atas, kayak lucu banget. Aku suka banget kan. Terus ya udah, kayak menurut aku seru aja gitu. Ya padahal itu tuh kayak agak Geli ya? reptil yang paling geli gitu kan kalau buntutnya copot. Oh gitu. iya, nah itu jadi waktu aku udah mulai besar, umur berapa ya, kayak 18 atau 17 tahun gitu, aku masih suka nanggepin kan. Iya, kayak iseng aja kayak suka nanggepin gitu. Sampai akhirnya pernah ada satu yang lumayan gede, terus dia kayak ngelepasin buntutnya, dari situ aku nggak mau nanggepin lagi. Kayak antara jijik sama kasihan gitu, kayak gue nyakitin dia nggak gitu. Dari bener. situ gue nggak mau lagi. Iya benar-benar karena dia mutusin buntutnya ya. Iya, kayak serem banget udah gitu masih. Oke, aduh unik juga ya suka sama cicak. Oke, lanjut. Apa namanya? Nah, kapan kalau boleh tahu kamu tahu nih suka nyanyi atau suka mulai kayak bikin video-video yang lucu-lucu. Mungkin dari nyanyi dulu deh. Apakah emang hobi? Kalau nyanyi sih emang di rumah aku suka nyanyi sendiri gitu. Terus pertama kali aku nyanyi depan kelas tuh aku pikir aku kayak biasa aja gitu, dan ternyata aku poinnya paling bagus di kelas. Di situ aku baru sadar kayak ternyata aku bisa ya dikit-dikit gitu. Iya. Gitu. Okay. Emang suka nyanyi. Emang sih. suka nyanyi. Nyanyi di kamar mandi gitu. Nyanyi di kamar mandi juga suka. Oke. Ada di Spotify. Oh,
Oke, balik lagi ke konten. Konten video dulu kan sempet lumayan rame ya. Aureli bikin konten video, video call gitu Video call yang halu namanya. apa video Video call call halu. halu. Itu sih sempet pas gue ngeliat juga kayak aduh berasa kok langsung kayak berasa deket banget gitu, Gitu ya? Nah itu idenya tuh dari mana sih? Jadi idenya itu malah dari fans aku. Oke. Jadi aku pernah bikin story, lagi bikin story tentang apa gitu, kayak brand handphone kalau nggak salah. Terus kayak udah abis bikin story itu ada satu fans yang ngedit story aku jadi kayak video call gitu. Terus dia yang kayak iya sayang iya, tapi nggak nyambung tapi lucu kayak template-nya kayak lagi video call gitu. Terus aku yang kayak nih cowok halu banget ya tapi lucu gitu. Akhirnya aku punya kepikiran gitu kayak gimana kalau aku bikin template-nya gitu biar bisa diedit sama biar fans bisa aku dijawab sama gitu. orang-orang gitu ya. Tapi itu jauh sebelum pandemi kepikirannya, cuma Iya, kayak nggak pernah aku bikin karena kayak nggak pede. Terus kayak ya udahlah ide doang gitu, kayak disimpan doang idenya. Iya. Nah, skrip yang memang biasa kamu dilakuin kah? Nggak juga Gitu sih. atau memang pas bikin aduh kok gue agak-agak ini ya. Jadi sebenarnya kalau skripnya tuh aku bikin sendiri kan. Kayak emang aku bikin supaya orang tuh bisa duetin gitu. Dan biasanya kan fans-fans halu gitu kan sukanya yang kayak yang manja-manja gitu kan. Akhirnya aku kasih deh apa yang mereka mau gitu. Itu pun pas aku ngupload tuh itu jam 11 malam. Dan aku yang kayak mikir kayak ini aku upload, kalau misalnya sepi, aku take down gitu. Kalau rame ya kita lihat gitu. Ternyata rame banget, bener kayak viral seviral-viralnya. Dan aku kayak kaget banget. Iya. Dan itu sempat bikin beberapa video kan? Iya, Nggak cuma iya. satu gitu maksud versinya. Ada 33 totalnya ya kalau sama brand, tapi udah aku take down semua. Tapi yang tanpa brand itu kalau nggak salah 5 doang. 5, ya. Ada yang paling halu banget nggak? Ada satu, aku lupa namanya. Jadi dia itu bikin ala-ala Korea gitu. Jadi kan ada video call halu 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Dia tuh bikin kayak ceritanya kayak nyambung gitu. Kayak bikin ada seri-seri Korea gitu. Iya. Emang netizen Indonesia tuh agak kreatif banget kreatif banget. Curiga nanti dikasih predikat ratu halu nggak sih? Nggak Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya? Oke. Tadi ngomongin video call dan sekarang kalau nggak salah kan kamu juga sempat rilis satu single bareng Ardhito Pramono ya. Gimana cerita awalnya kamu berani mau bikin single ataupun siapa apakah kamu ngajak kerja sama atau Ardhito menemukan kamu atau gimana? Enggak, kebetulan kan kita syuting bareng. Kita syuting bareng. Yang di film Story of Kelly itu Story of Kelly. Terus akhirnya Mas Angga minta Ardhito bikin lagu dan ya udah kita duet aja sih gitu, kita duet. Tapi untuk nyanyi sendiri aku juga bikin lagu sendiri sebenarnya pernah. Oke, kamu emang ada rencana jadi penyanyi ke depannya atau memang ini kebetulan lagi ada project jadi ya udah atau memang pengen ditekunin atau gimana? Sempet sih 2019 sempat kepikiran kayak pengen tekuni gitu. Aku sempat punya band juga, terus bawain lagu-lagu aku dan beberapa lagu cover gitu. Kayak sempat manggung, tapi tiba-tiba pandemi, terus akunya juga ngerasa kayak aku belum sepede itu kalau manggung gitu. Akhirnya aku balik lagi ke syuting gitu. Nah kalau ngomongin lebih enjoy, lebih enjoy mana? Kalau rekaman aku enjoy, tapi kalau manggung aku masih kayak stres lumayan, kayak ke bawah stres gitu. Karena banyak orang atau apa? Nggak tahu, karena belum terbiasa aja kali. Terus pernah beberapa kali dapat kayak pengalaman yang kurang menyenangkan, kayak soundnya nggak enak atau kayak suara aku nggak kedengeran jadi panik gitu. Aku kayak belum terbiasa. Atau aku pernah kayak manggung sama Slang, terus ukulele aku mati gitu. Jadi kayak kenapa sih gue kayak apes banget tiap manggung. Gitu ya. Cuma kalau disuruh pilih bisa milih nggak antara nyanyi atau acting? Dua-duanya aku suka sih. Dua-duanya suka. Tapi lebih pede acting kalau sekarang. Yang lebih pede acting ya. Oke, kalau ngomongin balik lagi ke musik lagi nih, suka jenis musik apa sih Aureli? Aku dengerin semuanya sih. Kalau kamu lihat Spotify aku, kayak playlist aku tuh random banget. Ada yang pop rock, ada yang emo, ada yang kayak ballad, ada Celine Dion, pokoknya macam-macam gitu. Tergantung mood juga. Tergantung mood juga gitu. Tapi aku lagi sering dengerin Lizzie McAlpin. Dia belum segitu terkenal sih, indie. tapi kayaknya indie gitu dan dia balad-balad gitu. Kalau lagi bete,
dengerinnya lagunya justru yang bikin yang kenceng. Yoi. Biar nggak, ya ngapain ya kalau bete biar sekalian dihajar sama Dipolin ya kan, aja. dipolin aja Iya. kan. Ya, Untungnya oke. jarang bete sih. Oh, untungnya jarang bete. Tapi gitu. Masa sih? Jarang sih. Aku positif banget. Namaste. Namaste. Positive vibes sekali. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita lihat di Instagram, kamu lagi suka main gitar atau ukulele gitu ya. Ada pengen coba alat musik lain gitu? Suling mungkin? Atau Wah, suling random. Aku tuh pengen banget bisa piano sih. Sebenarnya ada piano di rumah, cuma nggak pernah aku belajar aja sih. Oke. Kenapa pengen banget? Keren bisa aja piano? orang bisa piano gitu. Gitar juga aku pengen lancarin. Aku kayak gitu-gitu doang sebenarnya, bisa cuma kayak kunci-kunci aja. Kunci-kunci benar-benar. Tapi pengen banget aku lancarin. Oke. Tapi emang sih ngelihat orang main piano tuh kayaknya Wah gitu gimana ya. gitu ya. Iya. Oke, nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Aureli lumayan banyak juga, dan sekarang mungkin kita masuk segmen kayak ini aja ya. Pengen challenge sedikit sih sebenarnya Aureli. Pengen challenge kalau kamu ngingetin makan ke pacar tuh kayak gimana sih? Kayak pengen diingetin makan aja. Kayak video call halu aja berarti ya. Iya, betul. Oke, berarti aku lihatnya ke situ ya. Yes, coba ya. Siapa tahu yang belum pada makan nih langsung kayak buru-buru masak nasi langsung makan gitu ya kan. Yuk. Oke. Hai sayang, kok jam segini kamu masih ngurusin itu? Oh gitu. Tapi udah makan kan? Kok belum sih? Makan dong, nanti sakit loh. Kalau kamu sakit gimana? Ya udah kamu yang pesen, kan kamu lagi di luar kota. Ya udah, habis itu kamu video call aku lagi ya. Oke, bye-bye. Aduh. Halu banget sih. Berasa pengen langsung udahan podcastnya, langsung beli makan deh. Nah, ngomongin makan nih Aureli. Yes. Suka makan nggak? Suka dong. Kalau sekarang sih aku lagi nggak nyemil ya. Lagi nge-gym banget nih anaknya sekarang ceritanya. Ya, lagi mau ngejar body goals Yo, gitu ya. yoi. Oh ya. Tapi aku suka makan apa aja sih. Suka makan apa aja? Oke, karena kan kalau nggak salah nih Aureli juga sempat ngejalanin bisnis makanan, sempat buka restoran Padang. Iya. Nah itu gimana ya ceritanya awalnya? Kepikiran lagi nih bisnis makanan gitu. Iya. Jadi dari tahun lalu tuh aku putar otak terus gitu, kayak bisnis apa ya gitu. Soalnya aku mikir kayak ya aku mungkin nggak akan selamanya di dunia entertainment kan. Terus ya udah ada yang ngajakin bisnis makanan, rumah makan Padang. Tapi ternyata tidak berjalan lancar. Okay. Iya, jadi ya nggak apa-apa sih, jadi pengalaman juga gitu. Betul, jadi ternyata aku mesti lebih hati-hati memilih partner untuk bisnis ke depannya. Oke, jadi memang sebenarnya memang agak ada keinginan atau background kayak bisnis tuh suka juga ya. Iya, pengen banget. Karena kayak udah nyoba makanan, terus kayak bukan di situ jalannya gitu ya kan. Dan denger-dengar juga sekarang kan mulai mau coba lagi nih berbisnis gitu ya kan, berbisnis properti tiba-tiba. Nah itu gimana coba ceritanya awalnya, dan kalau nggak salah kan Aurel juga punya satu listing di Rumah 123. Yes, bener. Rumah di Bali. Di Bali, nah, di okay. Ungasan. Pertama kenapa properti dan kenapa di Bali dulu? Oke. Jadi awalnya itu aku cari villa buat diri aku sendiri dulu gitu. Jadi tahun 2020 aku kayak, aku pengen deh punya tempat di Bali gitu. Akhirnya kita cari villa. Terus ada satu villa yang aku suka banget di daerah Ungasan, tapi agak kecil gitu. Terus aku yang kayak aku suka banget lagi sama interiornya gitu. Dan ternyata orang yang ngedesain rumah itu tuh lagi mau bangun yang lebih gede di deket situ gitu. Akhirnya tanpa mikir panjang aku beli, walaupun waktu itu masih kayak tanah kosong gitu. Udahlah jadi gitu. Nah sebelum jadi tiba-tiba ada tanah di dekat villa aku yang dijual gitu. Terus aku mikir kayak apa aku beli juga ya, maksudnya kalau aku beli kan aku bisa kayak sewain atau aku bisa kayak jual lagi gitu. Akhirnya di situ tuh
apa sih yang Aureli bikin di villa itu gitu? Oke, kalau villa yang aku jual di Rumah 123 itu dia sebenarnya mirip sama villa pribadi aku. Dia apa ya, minimalis tapi modern, tapi dia itu ada kayak unsur-unsur boho dan Bali vibe banget gitu. Iya, yang rotan-rotan. Rotan-rotan, gitu bener. ya, minimalis gitu ya. Jadi Bali vibes banget gitu Betul. kan. Nah, I see. Oke, sebelumnya gue juga mau ngingetin buat property people untuk subscribe YouTube Rumah 123 biar update terus sama konten-konten seru dan informatif seputar properti gitu ya. Dan sekarang kita balik lagi ke ngomongin properti ala Aureli tadi. Jadi kalau boleh tahu nih, itu kan dari tanah kosong berarti. Yang konsep interior dan segala macam itu ide kamu atau gimana? Itu idenya Mas Charlie namanya, yang bikin villa pertama yang aku taksir banget itu gitu. Jadi aku percayain semua sama dia, tapi dia emang banyak minta pendapat aku gitu, kayak kamu pengennya gini atau gini gitu. Jadi aku kayak lumayan ikut campur juga dengan interiornya gitu. I see. Itu kalau nggak salah kan juga unitnya juga ini ya, ada kolam renangnya Ada gitu ya dong. kan, private pool itu biar berasa Bali banget ya Yoi. kan. Nah, ada sudut favorit nggak sih di rumah itu yang kamu suka banget? Aduh, semua sudut aku Semua suka suka. lagi. Iya, jadi di kamarnya juga banyak sudut-sudut yang cantik banget gitu dengan semua rotan-rotan itu. Terus kolam renangnya juga lucu, maksudnya kayak ada kayak kursinya yang lucu di situ. Pokoknya kayak Instagramable banget. ya. Ya. Oke, itu kalau boleh detail lagi, si rumahnya ini, villanya ini di daerah Ungasan, Di Ungasan. berarti deket ke Deket banget ke Pantai Melasti dan Karmakandara. Itu nggak sampai 10 menit udah sampai. Jadi kalau mau ke pantai tinggal bersin udah nyampe tuh. Nyampe tahu-tahu. Iya, tahu-tahu nyampe. Mana sekarang Melasti juga kan lagi banyak pantainya masih belum terlalu rame kalau nggak salah ya. Jadi masih agak-agak bisa dibilang private. Lumayan. juga Terus ada gitu. beach clubnya juga kan yang bagus-bagus di situ. Iya. Ada Katamaran, terus ada Palmila. Ya. Jadi lumayan happening sih. Wih. Ngomongin bisnis properti nih, kan kamu juga masih sibuk dengan kegiatan kamu kan. Itu ada gimana nih kamu ngebagi waktu antara bisnis properti atau dengan hobi kamu dan juga dengan kegiatan kamu sehari-hari? Nggak terlalu susah sih. Soalnya tahun ini memang aku lebih chill juga di dunia entertainment. Jadi aku lumayan milih-milih banget kerjaannya. Jadi bisa kok ngebagi waktunya, nggak susah. Ya. Oke, nice. Tadi kan udah coba bisnis makanan ya. Yes. Terus kayaknya agak mungkin bukan di situ jalannya gitu. Nah, kenapa sih sebenarnya kenapa harus pilih bisnis properti gitu maksudnya? Jadi dari kecil papa aku tuh udah nanemin di kepala aku gitu, pokoknya nanti kalau kamu udah gede, kalau kamu ada duit, kamu harus bisnis properti, karena bisnis properti itu bisnis yang paling aman gitu dan yang nggak mungkin rugi kan, harganya naik terus juga kan. Jadi emang dari kecil udah ditanemin banget gitu, makanya pas ada kesempatan ya udah aku yang kayak ya udah coba deh, dan ternyata aku emang suka kan di situ juga gitu, kayak ikut campur dengan desain segala macam. Ternyata aku juga punya passion di situ. Jadi ya udah. Oke, betul. Selain itu juga memang bisnis properti juga sangat menjanjikan ya. Sangat menjanjikan, benar. Ada sempat nemuin kesulitan nggak sih pas kamu jual, atau nggak pas kamu mulai berbisnis properti dan kamu lagi mau jual villa kamu? Kesulitannya mungkin di pemasaran kali ya, karena aku pikir awalnya tuh kayak wah gampang lah kan, followers aku lumayan tuh berapa tuh 2 juta gitu kan. Kalau aku udah ngiklanin di Instagram pasti udah langsung inilah laku lah gitu. Terus ternyata aku ngepost dan ya banyak sih yang nanya gitu, tapi nanya nggak ada yang deal gitu, kayak ternyata nggak segampang itu ya jual rumah gitu. Terus akhirnya aku memutuskan untuk pakai Rumah 123 karena aku mikir kayak ya ini situs yang terpercaya. Jadi dari dulu mama emang selalu pakai Rumah 123, mama papa. Jadi udah nggak asing gitu. Ya, terus menurut aku akan lebih tepat sasaran aja sih. Yes. Karena ya selain memang Rumah 123 juga ternyata udah 15 tahun juga kan main di properti gitu. Dan benar juga mungkin yang tadi kamu mention kalau ketika bekerja sama dengan Rumah 123, apa yang kamu jual itu target
related juga kan Iya, gitu bener. dengan yang emang nyari properti gitu ya Iya, kan, emang yang memang main properti juga gitu ya bener, kan. bener. Iya, I see. nggak kayak followers aku. Mungkin kebanyakan followers aku kan follow aku pengen tahu keseharian aku atau apa Iya gitu, iya iya bukan iya nyari betul. properti. Jadi emang kayak Iya iya banyak iya. tapi salah salah sasaran Salah aja. sasaran. Oke ya ya betul betul. Nah, Kalau selain apa ya? Selain menguntungkan ya, apakah ada goals lain yang pengen kamu kejar kamu main bisnis properti? apa ya, kalau goals paling dekat sih villa aku yang ini laku Iya, dulu gitu, oke. biar aku bisa kayak bikin lagi villa-villa Oh ada rencana lainnya. mau bikin lagi berarti ya? Ada dong, aku emang pengen serius di properti gitu. Jadi nggak cuma satu Nice. villa tuh sudah gitu. Nice, ya 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 ya. Gitu. Oke. Dan ya pokoknya semoga kedepannya semakin banyak properti-properti yang bisa aku jual, aku bikin, aku percantik dulu Iya, gitu. iya, 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 iya. Iya. Dan ada akan jual di Bali aja lagi atau kepikiran di daerah luar Bali? Kalau sekarang Bali, cuma aku juga lagi ngurusin tanah di Labuan Bajo kebetulan Wow, gitu. suka pantai anaknya ya? Emang suka pantai anaknya, nggak kelihatan di kulit. Iya emang suka pantai gitu, kebetulan di Labuan Bajo. Terus tapi tanahnya belum tahu mau diapain, lumayan gede tapi mungkin mau dibikinin klaster atau apa, masih dipikirin. Seru banget. Iya. Oke, nah berarti kamu seoptimis itu ya dengan kamu bikin cari tanah lagi di tempat lain, kamu tadi punya goals apa namanya selain rumahnya kejual juga pengen punya plan bikin properti lain. Itu berarti seoptimis itukah Aureli di dunia properti Aku sih optimis banget ya. dengan perkembangannya? Iya ya optimis banget karena ya generasi muda sekarang juga nanti one day akan mesti mencari kayak tempat huni juga kan. Jadi kayak nggak akan habis-habis juga sih menurut aku kayak Kayak itu selalu ada, maksudnya itu adalah kebutuhan ya nggak sih? kebutuhan banget. Sandang, pangan, yang terakhir papan. Iya benar. Papan berarti kan rumah ya. Iya. Sandang, pangan, properti. Betul. Ya, carinya di Rumah Sugeng 3. Yoi, masuk Pak Eko. Oke, nah ngomongin tadi apa namanya, boleh nggak diceritain nih ke teman-teman sharing juga supaya sebagai anak muda itu mulai melek investasi dan mulai sadar kalau ini kayak investasi di properti itu bagus, menguntungkan, ada suggest nggak? Ya itu sih maksudnya kayak mau coba bisnis apapun boleh silahkan gitu. Tapi emang bener sih kata kata papa aku gitu. Emang bisnis properti bisnis yang paling aman, yang paling pasti, yang nggak akan lekang oleh waktu. Terus harganya naik terus, jadi kayak hampir nggak mungkin rugi gitu. Yes, Jadi agree. menurut aku ini sangat-sangat menarik aja Oke. sih. Nah, modal awal apa yang harus dipunya untuk anak muda sekarang buat apa namanya memulai berinvestasi di properti? Modal tekad pasti Modal awalnya gitu. Terus ya modal uang juga Ya, kali ya, juga betul. kalau agak sulit juga. Dan nekat juga nggak sih, kayak harus dipaksain kan? harus dipaksain Ya, dan betul. banyak tanya-tanya sama yang lebih ngerti juga. Kalau aku kan masih newbie banget, masih kayak gak Ya. ngerti apa-apa gitu. Hmm. Jadi harus banyak nanya-nanya sama orang. Oke. Jangan sampai salah lagi Ya, gitu kan. betul. Oke. Berarti tadi apa namanya ngambil properti di Bali, terus juga ada rencana di Labuan Bajo. Emang sesuka itu sama pantai ya? Iya aku suka banget pantai. Anak senja atau enggak juga? Enggak juga sih, aku emang suka matahari, jadi aku suka kayak tanning gitu. Terus kalau udah berenang di pantai itu kayak anak kecil lagi gitu. Kayak lupa waktu? Lupa waktu, lupa masalah, lupa semuanya gitu. Wah amnesia. Enggak, tapi kayak happy banget aja gitu. Dan rumah aku kan cuma kayak 10 menit dari pantai kan, jadi kayak aku happy banget deh di situ. Jadi kalau memang nanti yang beli rumah itu benar-benar kayak bisa ke pantai tiap saat ya, Setiap kayak saat. tinggal bersin nyampe. Iya, nyampe. nyampe gitu. Udah gitu kan pantainya yang bagus-bagus kan, yang bukan Ya. yang banyak karang gitu, terus pasirnya masih putih gitu. Jadi kayak aduh, bagus banget pantainya di situ. Ya, oke. Kalau di pantai itu suka diving, snorkeling, Kalau Atau- Uluwatu banyak yang surfing sih. surfing ya. Banyak yang surfing. Jadi kalau misalnya suka surfing, gampang Pas tuh, banget. deket banget. Apa ya tadi, Melasti? Melasti, Karma Kandara tuh Karma Kandara. deket juga. Wah itu sih Karma Kandara sih juara ya. Iya, cakep banget ya. Kayak ke sunsetan di sana tuh kayak, Yoi. apalagi sama
seseorang. Aduh, siapa tuh? Masalahnya punya apa enggak ya? Ren? Nah, Mendingan punya seseorang dulu apa punya rumah dulu? rumah dulu lah. Oh, rumah dulu. Karena Karena kalau udah punya rumah, ya nggak tahu sih, kalau aku rumah dulu ya. Rumah dulu? Ya, buktinya aku nggak punya seseorang, gimana dong? nah itu dia. Jadi yang penting punya rumah dulu, nanti seseorang juga bakal datang ya. Bener. Oke, property people, sebenarnya sayang banget nih, obrolan masih seru banget, kayak masih banyak banget sebenarnya yang pengen ditanyain, cuman waktunya udah berakhir. Ya. Nanti kita ngobrol aja. Oh ya, siap. Ya kan? Dan thank you banget sebelumnya buat Aureli udah mampir ke 99 Talks. Thank you. Mau ngingetin juga ke property people, podcast 99 Talks ini bisa kamu dengerin di Spotify dan juga di YouTube-nya Rumah 123. Jadi yang belum dengerin atau yang belum subscribe atau belum follow, mendingan buruan follow karena banyak banget informasi, bintang tamu, pengalaman yang bisa kamu ambil dan bermanfaat dan berfaedah tentunya. Gitu ya. Oke, kalau gitu gue Bayu. Gue Aureli Murmans. Pamit dulu, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan semoga rumah Aureli di Rumah 123 segera terjual. Amin. Jadi buat property people yang memang lagi cari properti, ini waktunya cari di Bali. Kapan lagi punya rumah punya Aureli? Nanti bisa ketemuan nggak sih kayak ketemu Aureli gitu di? Bisa di dong, rumahnya? kan kita tetanggaan. Tetanggaan? Kan rumahku depan persis. Tetanggaan sama Aureli kapan lagi property people ya kan? Udahlah dapat di Bali. Tetanggaan sama Aureli lagi. Kayaknya gue mau langsung buka rumah 123. Biar tetanggaan ya. Biar tetanggaan. bisa ngobrol terus Yes, kayak gini ya. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya Aureli. Thank you. Terima kasih juga buat property people dan jangan lupa tetap dengerin 99 Talks, tetap nonton juga 99 Talks juga. Karena hanya di sini mulai dari nyari sampai nempatin rumah baru, Rumah 123 selalu ada buat kamu. Bye bye. Bye bye. Thank you Aureli. Thank you Mas Thank Bayu. you.